Oke, pada pokok bahasan ini kita akan berbicara tentang symmetrical component dan sequence network. Jadi ada dua materi yang akan kita bahas pada uh, pertemuan kali ini. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang symmetrical component. Pertama kita akan lihat dulu short circuits yang terjadi di power system. Pada umumnya ada 4. Yang pertama itu three phase fault, ya. Jadi 3 fasa terhubung satu sama lain, dan 3 fasa terhubung satu sama lain dapat juga terhubung ke ground. Jadi three phase bisa jadi dia to ground. Yang kedua single phase to ground fault, ya, satu fasa terhubung ke ground. Kemudian two phase fault atau phase to phase, jadi ada 2 fasa, bisa A B, B C atau A C terhubung satu sama lain. Yang terakhir adalah two phase to ground fault atau phase to ground fault. Jadi 2 fasa terhubung dan juga terhubung ke ground. Oke, lanjut. Pada analisa rangkaian pada sistem tenaga listrik atau power system, biasanya kita menggunakan single phase sebagai representasi dari three phase balance circuit. Jadi kita punya three phase, biasanya kita tidak menganalisa 3 fasa, tapi kita hanya gunakan satu fasa. Misalnya fasa A, lalu kita lakukan analisa terhadap satu fasa sebagai representasi dari 3 fasa. Jadi kalau kita punya sistem 3 fasa, ya, sistem 3 fasa, ya, terhubung ke sistem lainnya, ke beban misalnya. Nah, biasanya ada netral, ya. Kita biasanya analisa satu fasa, ya, sebagai representasi dari 3 fasa. Namun, ketika terjadi short circuit, ya, short circuit yang bersifat unbalance, artinya short circuit yang terjadi itu satu fasa ke ground atau 2 fasa terhubung satu sama lain, atau 2 fasa terhubung satu sama lain lalu terhubung juga ke ground, maka akan terjadi unbalance, ya, akan terjadi unbalance. Sehingga ketika kita hanya menganalisa satu fasa, maka hasil dari analisis itu tidak lagi valid, ya, which is no longer valid. Oke. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita menggunakan ketentuan E fault sama dengan V pre-fault dibagi dengan Z, ya, dibagi dengan Z. Nah, ini kita menggunakan analisis satu fasa, ya, sebagai representasi dari 3 fasa. Jadi ini hanya valid untuk gangguan three phase saja, ya. Three phase bisa three phase connected each other atau three phase to ground. Oke. Jadi untuk melakukan analisa yang sifatnya unbalance, maka kita menggunakan apa yang disebut dengan symmetrical component atau komponen simetris. Ya, ketika ada gangguan pada satu fasa yang sifatnya unbalance, maka satu fasa dia akan magnitudenya akan lebih tinggi dibanding yang lain, dan perbedaan sudut fasa di antara satu yang sama lainnya tidak lagi 120 derajat. Nah, apa itu komponen simetris? Ya, komponen simetris adalah suatu metode yang kita gunakan untuk menganalisa suatu sistem 3 fasa, baik itu balance atau unbalance, yang direpresentasikan oleh 3 set dari vektor simetris, ya. 3 set dari vektor simetris yang disebut dengan zero sequence vector, positive sequence vector, dan negative sequence vector. Simbolnya apa? Jadi untuk tegangan zero sequence itu V ada 0, ya. Kemudian untuk arusnya 0, sementara kalau untuk positif itu 1, negatif itu 2, ya. Jadi untuk zero sequence itu adalah 3 set vektor yang fasanya sama. Jadi kita punya 3 set vektor, magnitudnya sama, fasanya sama. Jadi tidak ada perbedaan fasa. Untuk positive sequence itu adalah 3 vektor yang berbeda 120 derajat satu sama lain. Oke. Nah, untuk yang negative sequence itu 3 vektor yang berbeda 120 derajat tapi arah rotasinya berbeda. Jadi kalau dari sini A B dengan clockwise, kalau di sini A ke B itu dia counterclockwise, ya. B ke C counterclockwise dan seterusnya. Oke. Analisis matematis dari komponen simetris itu, ya, kita mempunyai ada yang namanya zero sequence, ya, kemudian ada yang namanya positive sequence dan negative sequence. Dan setiap fasa, ya, fasa A, ya, jadi ini untuk fasa A, yang ini
untuk fasa B, yang ini untuk fasa C, ya. Itu masing-masing memiliki yang namanya zero sequence, positive sequence, dan negative sequence komponen. Jadi untuk contohnya pada fasa A, zero sequence-nya itu adalah sepertiga VA plus VB plus VC. Untuk yang fasa B itu sepertiga VB plus VC plus VA, ya. Jadi ini untuk zero sequence antara VA, VB, dan VC itu nilainya sama. Sementara untuk positive sequence, VA ditambah A VB ditambah A kuadrat VC, ya. A itu apa? A itu adalah perputaran 120 derajat. Kita biasa tahu menggunakan J itu sebagai perputaran 90 derajat. Nah, kalau A itu 120 derajat. Jadi maksudnya VA ditambah VB yang dirotasi sebesar 120 ditambah VC yang dirotasi sebesar 120 kali 2. Jadi 240 atau min 120. Yang perlu diperhatikan di sini ketika kita menghitung VA positive sequence, maka urutannya adalah VA, AVB, dan A kuadrat VC. Ketika kita menghitung VB, maka yang didahulukan adalah VB, sudutnya 0, kemudian VC dengan 120, dan di sini VA yang sudut min 120, ya. Perhatikan urutannya berbeda, begitu juga dengan VC. Nah, untuk yang negative sequence itu adalah kebalikan dari yang positif. Kalau yang di sini VB yang kita putar 120, maka pada negative sequence yang kita putar VB kita lakukan putaran sebesar min 120, ya. Kalau di sini dia 120, kalau di sini sebagai min 120. Nah, sebagai contoh kita lihat ada sebuah unbalanced system, ya. Kita unbalanced sistemnya seperti ini. Magnitudenya berbeda, kemudian sudut satu sama lainnya juga tidak 120. Maka kita bisa bentuk dia menjadi 3 set vektor yang balance, yang simetris. Jadi kita lihat di sini, misalnya kita mencari zero sequence, ya. Maka zero sequence itu adalah VA, ya, VA, kemudian plus VB, ya, plus VB, kemudian plus VC, ya. Maka jumlah dari vektor ini adalah vektor yang berwarna hitam ini. Nah, rumusnya apa? Dia adalah sepertiga dari vektor ini, ya, sepertiga dari vektor ini. Maka itu adalah VA zero sequence. Kalau kita lihat rumusnya, VB zero sequence juga sama, VC zero sequence juga sama, maka VA 0 sama dengan VB 0 dan VC 0. Nah, untuk yang positive sequence, kita lihat VA, ya, VA ditambah VB yang kita rotasikan 120 derajat, kemudian ditambah VC yang kita rotasikan 240 derajat. Maka jumlah vektor ini adalah seperti ini, dan nilai dari VA positive sequence adalah sepertiganya, ya, sepertiga. Maka nah, begitu pula dengan VB zero sequence. Berarti yang kita tambahkan pertama adalah VB, kemudian VC yang diputar 120 dan VA yang diputar sebesar min 120. Oke, hasilnya akan menjadi seperti ini. Begitu pula dengan VC, hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk negative sequence, prosedur yang sama dapat kita terapkan, ya, maka kita akan dapat bentuk vektor yang seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan, vektor yang berwarna hitam menjadi vektor-vektor yang simetris, ya. Vektor yang simetris. Dan perbedaan antara positif dan negatif, VA, kemudian VB, kemudian VC searah jarum jam. Yang negatif adalah VA, kemudian VB, ya. Kemudian VC berlawanan arah jarum jam. Sehingga kita akan dapat 3 set balance vektor, ya, tadi yang sudah disebutkan, 3 set balance vektor, ya, yang kita kenal dengan symmetrical component atau komponen-komponen simetris. Jadi dari bentuk yang seperti ini kita bisa ubah dia menjadi seperti ini. Nah, sebelumnya kita setuju bahwa kita bisa melakukan analisis dari sistem 3 fasa yang balance dengan menggunakan hanya satu single vektor atau satu fasa saja sebagai representasinya. Maka symmetrical component juga lebih mudah ketika kita mensimbolisasikan dia seperti ini. Ketika zero sequence, untuk zero sequence kita gunakan 0, ya, tanpa ada embel-embel A, B, C, karena VA 0 itu akan sama dengan VB 0, akan sama dengan VC 0, ya. Untuk positive sequence, V1, I1, ya, ini untuk arus dan di sini untuk impedance.
akan sama ya, tapi yang perlu diingat mereka berbeda sebesar 120 derajat ya. Begitu juga dengan negatif sequence. Jadi VA akan sama dengan VB dan VC ya. Kita hilangkan indeks A, B, C-nya kita hilangkan. Kemudian untuk positif sequence dia berbeda 120, maka magnitudenya dia akan sama. Ya, kita gunakan hanya V1 tanpa ada A, B, C yang berbeda 120 derajat satu sama lain, dan begitu juga untuk yang negatif sequence. Nah, ketika kita sudah melakukan analisis pada symmetrical komponen, zero, positif, dan negatif sequence, ya, maka kita harus inverse, kita harus balikin lagi ke quantity aslinya yang kita sebut phase komponen atau komponen fasa. Jadi kita harus balikin lagi dia VA, VB, VC-nya harus kita balikin lagi. Jadi kalau kita balikin rumusnya, maka VA itu akan sama dengan V0 tambah V1 tambah V2. VB itu apa? V0 ditambah A kuadrat V1, ya, sudut yang berbeda min 120, ditambah A V2, berbeda 120 derajat untuk negatif sequence. Nah, fasa C itu apa? V0 ditambah A V1 ditambah A kuadrat V2. Dalam hal ini kita lebih mudah menggunakan matriks, jadi hubungan antara symmetrical komponen dan phase komponen itu akan lebih mudah kita tulis secara matriks. Jadi kita bisa mencari V0, V1, V2 sama dengan sepertiga, ya, 1 kali VA ditambah 1 kali VB ditambah 1 kali VC. Jadi VA tambah VC dibagi 3. Untuk mencari V positif itu sepertiga dari 1 kali VA ditambah A VB ditambah A kuadrat VC. Ya. Kemudian untuk negatif 1 kali VA ditambah A kuadrat VB ditambah A VC. Begitu pula dengan arus ya. Jadi ini untuk tegangan, berlaku juga hal yang sama untuk arus. Nah, ketika kita inverse ya, ketika kita inverse matriks ini ya, kita inverse, maka kita akan dapatkan matriks yang 1 1 1 1 A kuadrat 2. Jadi lihat perbedaannya ya. Lihat perbedaannya. Maka kita akan bisa cari VA yaitu sama dengan V0 tambah V1 tambah V2 ya, sorry ini V2. Kemudian VB itu akan sama dengan V0 ditambah A kuadrat V1 ditambah A V2 ya, begitu juga dengan VC sama dengan V0 ditambah A V1 ditambah A kuadrat. Jadi rumus yang sebelumnya kita gunakan bisa kita ubah dalam bentuk matriks. Oke, begitu juga dengan arus, hal yang sama dapat kita berlakukan. Yang perlu diingat, di sini ada yang kita sebut dengan matriks A ya, matriks A itu adalah matriks 1 1 1 1 A kuadrat A 1 A kuadrat. Jadi matriks ini adalah matriks A ya, bukan matriks ini. Karena ini adalah A inverse ya, A inverse. Jadi dia ada sepertiganya di depannya. Oke, itu untuk symmetrical komponen. Akan kita lanjut ke sequence network atau rangkaian sekuensial.